Salam, perkenalkan nama saya Rina Rostiana dan pada kesempatan pada hari ini saya akan membawakan kita sebuah renungan tentang selalu bersyukur atas segala pemeliharaan Tuhan di dalam hidupmu. Di dalam pemeliharaannya yang sempurna, Tuhan tidak pernah sedikit pun melepaskan uluran tangannya. Ia memimpin dan menguatkan langkah kaki kita. Ketika kita bertambah usia, patutlah kita ingat perlindungan dan pernyataan Tuhan selama hidup kita ini. Tanpa adanya perlindungan dan pernyataan Tuhan, kita tidak bisa melewati kesukaran dan masalah yang menerpa hidup kita. Oleh karena itu, jangan pernah sedikit pun kita melupakan segala pemeliharaan dan perlindungan Tuhan kepada kita. Kita patut bersyukur atas pernyataan itulah hingga kita dapat melewati tahun-tahun yang sudah kita lewati. Dan yang terpenting, bukan apa yang terjadi di dalam kesukaran itu, akan tetapi siapa yang mengerti kita dalam menghadapi semuanya, yaitu Tuhan yang selalu melindungi kita. Tanpa adanya sosok Tuhan, kita mungkin terombang-ambing dan bisa mencapai kehancuran. Oleh karena itulah kita patut bersyukur atas pernyataannya. Di dalam Mazmur pasal 144 ayat yang pertama sampai yang kedua yang akan saya bacakan dengan demikian. Terpujilah Tuhan gunung batuku yang mengajarkan tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang, yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempatku berlindung, yang menundukkan bangsa-bangsa di bawah kuasaku. Dalam pasal dan ayat itu, kita dapat melihat pemeliharaan Tuhan dan perlindungannya di dalam hidup kita. Di dalam perlindungannya pun, Daud bisa menghadapi singa dan beruang. Daud juga dapat perlindungan Tuhan dalam menghadapi musuh-musuhnya. Dan Daud tidak lupa bersyukur pada Tuhan. Dan kita pun bisa mencontohi Daud. Kita menghadapi persoalan-persoalan hidup kita, dan Tuhan melindungi kita dan menuntun jalan kita. Kita patut mencontohi Daud yang selalu bersyukur atas segala pencapaian yang ia jalani di dalam hidupnya. Dan begitulah juga kita. Kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan, apalagi Tuhan sudah menyediakan napas kehidupan untuk kita, hingga kita dapat menjalani hidup kita sampai hari ini. Salah satu kata yang saya utarakan pada kita, Tuhan mengerti segala persoalan yang kita alami saat ini. Oleh karena saat yang harus kita lakukan yaitu bersyukur padanya atas segala perlindungan dan pemeliharaannya yang selalu menyertai kita. Dan di dalam pemeliharaannya juga, kita akan terbebas dari kecelakaan, dan dalam pemeliharaannya juga kita bisa terbebas dari saksi dusta dan tipu muslihat orang yang membenci kita. Tuhan juga
yang menguatkan kita dalam melewati masa sulit kita selama ini. Oleh karena itu, patutlah ketika kita bertambah usia, kita patut bersyukur kepada Tuhan, karena selama ini Dia selalu menyertai kita dan selalu melindungi kita dalam menghadapi masalah dan cobaan yang menerpa kita, baik itu dari dalam diri kita sendiri maupun dari orang-orang yang mau menyakiti kita. Yeremia pasal 17 ayat yang 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Oleh karena itu, kita patut mengandalkan Tuhan di dalam segala hidup kita, baik itu dalam duka cita maupun sukacita. Karena kepada Tuhanlah kita patut meminta perlindungan dan meminta pemeliharaannya. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita di masa-masa yang sulit. Allah selalu peduli saat kita menjalani masa-masa suka dan sulit kita. Oleh karena itu, jangan kita mengira bahwa Tuhan meninggalkan kita. Tuhan akan selalu memantau dan menjaga kita. Dia akan menolong kita saat kita membutuhkan pertolongannya. Hidup dalam pemeliharaan Tuhan buat kita dipulihkan, karena tidak ada yang mustahil dan tidak mungkin bagi Tuhan. Jadi, janganlah lupa bersyukur di setiap keadaan kita. Dan akhir kata saya ucapkan kepada setiap orang yang pada hari ini berulang tahun. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Salam.